Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih sebagian orang dari hamba-hambanya yang dikehendaki untuk menjadi kekasihnya, mengistimewakan mereka di antara makhluknya dengan beberapa keistimewaan, memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasianya dalam alam gaib dan alam kerajaannya yang amat besar, mengayomi mereka dengan tanda-tanda kemuliaan dan hamparan pengampunannya. Salawat serta salam atas seorang hamba pilihan Allah yang paling utama untuk kenabian dan risalahnya, yaitu pemuka dan pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan perjalanan hidupnya. Selain daripada itu, maka inilah setitik air dari lautan nan luas, setetes dari air hujan yang deras dari manaqib pemimpin kita Al-Imam Jamalus Salam Ar-Rahmatul Muhda untuk orang khusus dan orang awam, tempat berkumpulnya dua lautan ilmu zahir dan ilmu batin, lisan dua alam Khalifah Al-Haddad dan Ibnu Zain Al-Arif Billah, mahkota para pemimpin dan kehidupan roh serta jiwa, orang yang dengan melihatnya akan ingat kepada Allah yang merajai segalanya lagi maha suci, Al-Habib Muhammad bin Idrus, yang kita rayakan haulnya yang mulia pada hari ini. Di majlis yang luhur ini, seraya mengharap dari Allah yang maha agung dan maha mulia untuk meliputi kita dengan keberkahan dan rahasia-rahasianya, serta menganugerahi kita dengan pertolongan dan pemberiannya. Amin. Beliau adalah sesepuh di masanya, baik dari sikap maupun ilmu. Beliau adalah pemuka pada masanya, baik dalam kenyataan maupun penampilannya. Beliau adalah kepala dan pembesar orang-orang beriman, orang yang selalu didahulukan di kalangan Alawiyin tanpa dapat dipungkiri berdasarkan kesepakatan masyarakat. Beliau adalah orang yang cukup dikenal tanpa perlu diperdebatkan lagi. Beliau adalah tumpuan angan-angan setiap orang yang mengharapkannya dari beliau, lautan kedermawanan yang terasa tawar bagi mereka yang datang untuk mengambilnya. Dan beliau adalah kebun yang menghimpun segala sesuatu, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Semoga Allah mensucikan rohnya dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan manfaatnya dunia sampai akhirat. Beliau dilahirkan di Khala' Rashid Hautah pada tahun 1265 Hijriah. Beliau menjadi besar di bawah asuhan pamannya yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habashi. Beliau tumbuh ditemani pamannya dan menjadi dewasa dengan mengikuti serta mengambil suri tauladan dari pamannya. Adapun ayahanda beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habashi telah melalang buana untuk memberi manfaat kepada para hamba Allah dan kemudian meninggal dikebumikan di Cirebon. Sedangkan Al-Mutarjimlah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi pada saat itu masih relatif sangat muda. Adapun ibunda Al-Habib Muhammad bin Idrus ialah Syekhah As-Salihah Salumah binti Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi telah menguasai berbagai macam ilmu dengan sangat sempurna, baik yang tersurat maupun yang tersirat, terutama tafsir, hadis, fikih yang telah beliau pelajari dari para ulama dan orang-orang soleh pada zamannya dan semasa dengannya, yaitu orang-orang besar yang telah mengakui beberapa magam dan segala puncak martabat tinggi yang telah beliau raih. Di antara mereka adalah Syekh Fathih, guru pembukanya, Al-Imam Al-Qutmul Makin Nuruddin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Al-Habib Ali pernah berpendapat tentang Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Beliau berkata, sesungguhnya semua orang telah bepergian ke Jawa, yaitu Indonesia, dan menyibukkan diri untuk memperoleh kemewahan dan kekayaan duniawi. Namun putra kami Muhammad bin Idrus Al-Habashi menyibukkan diri untuk memperoleh As-Siddiqiyatul Kubra, puncak kebenaran yang agung, maqam tertinggi di kalangan para awliya Allah. Antara Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi dan gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sering terjadi surat menyurat yang agung yang menunjukkan atas anugerah-anugerah yang besar. Lebih dari itu, Al-Habib Ali secara khusus juga sering memuji sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi sebagaimana yang telah terdapat dalam surat menyuratnya kepada beberapa orang yang dicintainya. Di antara ialah apa yang telah terdapat dalam suratnya kepada Al-Habib Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Habashi. Salamku yang khusus
untuk putraku yang telah memperoleh madat anugerahku yang menerangi pikiran, seorang putra yang telah melangkah di jalan yang paling lurus, yaitu Muhammad bin Idrus al-Habashi. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pernah menyampaikan sebuah qasidah dalam khutbahnya yang berbunyi, siapakah orang yang dapat menghubungkan aku dengan hembusan-hembusan anugerah Ibn Idrus? Dalam tulisan lain beliau berkata, sampaikan salamku untuk putra kami yang tiada duanya, yang tergolong dalam orang khusus, Muhammad bin Idrus. Dalam tulisan lainnya beliau pula berkata, putra kami yang patut, yang mana dengan segala sifat yang utama diciptakan Al-Fadil yang mulia, yang kenal dengan Tuhannya, Muhammad bin Idrus. Sampaikanlah salam hormat untuknya dariku, selain itu untuknya kabar-kabar gembira serta pujian yang harum dan sanjungan yang setinggi-tingginya. Dan termasuk guru Al-Habib Muhammad bin Idrus serta yang memakaikan beliau mangkabah kewalian ialah yang mulia kedudukannya, pelindung tokoh para pembesar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang selalu banyak berdoa untuk beliau. Beliau pernah berguru juga kepada Al-Allamah Al-Mulia yang mulia Al-Habib Fadal bin Alawi bin Sahal, dan Al-Allamah pecinta Ahlul Bait Syekh Muhammad Al-Azab Sahibul Maulid Azab, dan Al-Allamah yang agung Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Jufri. Dan selain mereka, guru-guru beliau adalah para imam besar yang menguasai ilmu batin dan zahir. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi haji ke Baitul Haram serta berkunjung ke makam kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berguru kepada para ulama Haramain. Yang paling mulia di antara mereka ialah imam yang mempunyai kedudukan yang agung, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habashi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan berkah-berkahnya, amin. Al-Habib Muhammad bin Idrus sangat mulia akhlaknya, mulia pula upayanya, sangat murah hati serta dermawan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya dari segala penjuru. Keluasan dan ketidakkakuan merupakan kelembutan akhlak beliau. Tutur katanya indah, menghiasi setiap perkumpulan dan majelis. Setiap hati dan sekolah berbunga karenanya. Semerbak keharumannya tercium orang semasanya. Untaian awan-awan kenikmatan tercurah untuk mereka sebab barokahnya. Termasuk kemuliaan akhlaknya, setiap orang yang duduk bersamanya mengakui beliau adalah orang yang dicintainya serta teman pilihan yang dekat padanya. Dapat dilihat dari wajahnya yang berseri-seri serta tutur kata yang lembut dan keindahan penyambutan serta senyumnya. Demikianlah akhlak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Jangan ada yang salaman ya, jangan ada yang salaman, mohon supaya cepat masuk ke dalam. Beliau sering menanyai orang-orang yang duduk bersamanya satu persatu tentang keluarga dan anak-anaknya, saudara-saudara dan cucu-cucunya, dan semua penduduk negerinya. Bila ada orang asing datang kepadanya, disambutnya sebagaimana menyambut orang yang dicintainya. Bila ada fakir, miskin, beliau memberinya sejumlah uang untuk menyampaikannya ke negerinya dengan membawa hadiah untuk keluarga dan anak-anaknya. Demikianlah kebiasaannya sepanjang tahun. Beliau mempunyai kedermawanan serta kemurahan hati dalam pemberian dan penganugerahan serta penyambutan tamu dan memberi makan. Semua itu bukan rahasia lagi bagi orang yang khusus dan umum. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dan tidak pernah suci dari tamu dan tidak pernah sunyi dari tamu di tiap tempat. Bila beliau keluar kota, beliau membentangkan meja hidangan karunia-Nya sebab beliau sering bepergian bersama keluarganya. Karena berkah beliau, maka beberapa negeri hidup dengan limpahan pertolongan dan bantuan, sebagaimana diungkapkan dengan indah. Dengan adanya mereka, setiap bumi yang disinggahi menjadi hidup. Untuk semua daratan bumi, mereka laksana hujan-hujan yang menyirami. Adapun rumah beliau adalah tempat berlindung orang-orang fakir dan miskin, dan benteng bagi para anak yatim piatu, janda, dan orang yang tidak mempunyai keluarga. Setiap anak yatim dalam asuhan beliau berpendapat beliau lebih baik dari ayah mereka. Karena beliau radhiyallahu an menyamakan anak-anak yatim dengan putranya dalam pakaian, makanan, minuman dan tempat tidur. Bila mereka telah dewasa, beliau bertindak untuk menikahkan dan mengurus apa yang sepantasnya untuk mereka.
Dan dalam hal ini bukan keanehan lagi, beliau adalah ayah orang miskin, bahkan beliau bahkan untuk umat penghulu para rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengasih dan lemah lembut pada mereka, baik dan penyayang serta pengasuh umat semuanya, seakan-akan mereka adalah anak-anaknya atau kerabat dan para cucunya. Beliau selalu sibuk mendamaikan orang yang bercerai-berai dan di antara dua orang yang berselisih. Bila melakukan perdamaian, beliau selalu memperoleh kesuksesan dan penyelesaian walaupun dalam masalah yang besar. Berkat beliau, keramah tamahan dan kemudahan sungguh akan dicapai karena beliau dicintai oleh orang yang khusus dan umum. Semua orang mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang diutamakan di atas semua manusia. Walaupun akhlak beliau lemah lembut, namun beliau mempunyai kewibawaan laksana singa yang gagah berani, terutama di kalangan penguasa hukum. Sungguh mereka tidak mampu untuk menghadapinya walaupun dengan kata-kata yang lirih. Menerangkan kebenaran dengan terang-terangan bila berbicara, maka pembicaraannya adalah benar, perkataannya adalah hujjah dan dalil bagi orang berpihak pada kebenaran serta bijaksana. Kabar gembira dan obat bagi orang yang mempunyai kecintaan serta memilih kebersihan jiwa. Racun yang mematikan bagi ahli batil dan pedang yang terhunus bagi setiap orang yang tersesat dan tergelincir. Beliau sering di tengah perjalanan bila singgah di salah satu desa yang dilaluinya, beliau berkata, tanyakan apakah di dalam desa ini ada salah seorang dari keluarga Rasulullah atau tidak. Bila beliau tidak mendapatkan seorang pun dari keluarga Rasulullah, maka beliau tidak bermalam di desa tersebut. Beliau sangat memperhatikan segala urusan para Alawiyin pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Beliau sangat sayang serta cinta, senang serta menganjurkan untuk senang, selalu berusaha dan mengajak sehingga para Alawiyin tinggal bersama orang-orang Arab dan umat Islam lainnya dengan keteguhan yang utuh di jalan yang lurus serta terang benderang dan diridhai dalam agama, bersatu padu akhlak dan kesopanan, tradisi dan kehidupan. Hal ini banyak diketahui orang yang semasa dengannya serta sering hadir dalam majelisnya dan melaziminya. Beliau sangat perhatian di dalam mentauladani kehidupan para salaf, selalu berwasiat serta menyuruh untuk mengikutinya. Beliau sangat berpijak pada ajaran salaf dan sangat murka bila melihat seseorang berpaling dari aslaf, terutama bila dia dari keturunan orang yang baik dan unsur yang suci. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah orang yang pemurah hati pada zamannya, yang diistilahkan banyak tamunya dan suka menerima tamu, memiliki banyak anugerah tak terhingga yang telah dikalungkan di leher orang-orang Islam, dan beliau banyak pemberiannya sehingga tak terhitung jumlahnya sepanjang tahun, terutama bagi orang yang baik dan ahli agama, orang yang lemah, fakir serta miskin. Sepanjang masa mereka bergelimang dalam kebaikan beliau yang banyak dan berlimpah ruah. Beliau menolong mereka dengan kebaikan dan anugerah yang silih berganti. Setiap tahun Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengadakan majelis agung dan perayaan yang amat mulia dan meriah untuk pembacaan maulid Nabi yang mulia, dihadiri oleh orang-orang dekat dan jauh dari setiap tempat. Bahkan setengah bulan sebelum acara maulid, rumah beliau penuh dengan para pengunjung dari berbagai negeri dan penjuru. Mereka telah berlomba-lomba untuk memperoleh keberuntungan tanpa susah payah dari majelis-majelis beliau yang mulia dan limpahan rahasia-rahasia beliau yang luhur. Beliau sangat memuliakan mereka, mempesona hati mereka dengan perkataan yang baik. Beliau membentangkan hidangan hissiyah dan ma'nawiyah pada tiap pagi dan sore untuk mereka. Pembacaan maulid tersebut pada mulanya diadakan di Bogor yang berlanjut sampai bertahun-tahun. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memindahkan maulid ke Surabaya yang diadakan di Masjid Ampel serta berlangsung terus-menerus di Ampel selama beberapa tahun. Demikianlah maulid ini berjalan terus sampai zaman kita sekarang ini berkat karunia, keikhlasan dan kebaikan niat beliau. Murid dan pengganti beliau adalah imam yang mengajak umat kepada Allah dan Rasulnya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang senantiasa mengadakannya hingga pulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, selain apa yang telah disebut, masih mempunyai peninggalan-peninggalan terpuji serta amal-amal yang mulia. Di antaranya beliau membangun Masjid Arab di Purwakarta, Jawa Barat.
Masjid Ar-Raudhah di Jombang, Jawa Timur, dan juga beliau sering ikut dalam pembangunan beberapa masjid. Di samping itu beliau sering pula mengadakan haul tahunan semacam ini yang diadakan untuk para wali dan orang-orang yang soleh. Beliaulah yang pertama kali yang mengadakan haul dan memperhatikannya. Pertama haul yang diadakan ialah haul Sayyidina Al-Imam, pengganti para aba dan para ajdad, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Adapun keluasan ilmu beliau radhiyallahu anhu dalam masalah tafsir dan hadis-hadis Rasul, pembawa kabar gembira dan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bak lautan yang luas. Beliau banyak mempunyai pemahaman yang mengagumkan dan kesimpulan yang luar biasa, namun amat disayangkan karena tidak tertulis sehingga terlupakan dan lenyap dari ingatan. Dalam ilmu hakikat sangat banyak yang beliau dapatkan dan ketahui dengan mendalam bila beliau mengeluarkan mutiara-mutiara hakikat dan mengumpulkan lalu menguntai permata-permatanya. Orang-orang yang mendengarkan tergetar dan orang-orang arif tertegun. Betapa beliau mengembara dalam taman ilmu hakikat serta memetik buah dan bunganya. Beliau meneguk dari ilmu yang lembut lalu minum dari kejernihan air yang bersih. Beliau memiliki syair dan prosa seperti Manthur Raudhul Mahmud, syair Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikumpulkan dalam diwan, dan prosa beliau dalam Majmu' Syaik. Beliau, mudah-mudahan Allah mensucikan roh beliau dan memberi cahaya pada makam beliau. Banyak berkunjung ke perkumpulan aset-aset salaf, para wali dan para pembesar. Bila beliau bermaksud pergi pada suatu tempat, banyak manusia berjubel mengelilingi beliau dari semua penjuru dan semua lapisan, hadir untuk mengunjungi beliau dan mencari berkahnya serta menikmati kebagusan pemandangannya sehingga mereka menjadi bahagia dan gembira serta diliputi keberkahan dan segala anugerah. Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Bila beliau masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim Tuban sering terjadi dialog. Di antara Habib Muhammad bin Idrus pernah berkata kepada Sunan Bonang, barang siapa yang singgah ke Jawa yaitu Indonesia namun tidak mengunjungimu adalah haram, dia telah gagal. Walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna, walaupun telah memperoleh bingkisan dan harta benda, semuanya menjadi sia-sia, seakan-akan tidak berkunjung ke sini dan ke sana. Meskipun mereka membagi-bagikannya laksana menaruh dan menabur jala di rabun malam. Beliau radhiyallahu an sangat berwibawa sehingga orang-orang yang hadir di majelisnya seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad adalah orang yang paling agung di antara mereka yang belajar kepada beliau dan orang yang paling dicintai. Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad bila masuk pada suatu tempat yang di dalamnya adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau berlutut di antara kedua lututnya dan masuk kepada Habib Muhammad bin Idrus dalam keadaan merangkak untuk menyalaminya. Beliau berkata, bila aku berkata padamu dan mengutarakan perkataanku Habib itu atau amalan Habib itu, maka yang aku maksud adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Demikianlah selayaknya penghormatan para murid dan penuntut ilmu kepada para gurunya. Habib Muhammad bin Idrus juga memuliakan Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad karena memandang kepada Imam Qutbul Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai guru kakeknya Al-Imam Ali Al-Maqam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhuma. Semoga kita mendapatkan manfaat berkat mereka semuanya, amin. Demikianlah beliau radhiyallahu an senantiasa mengabdi pada Tuhannya, memberi manfaat pada hamba-hamba Tuhannya, mencurahkan waktu-waktunya dalam berbagai macam pendekatan diri pada Allah dan untuk memperoleh pahala serta ganjaran yang banyak dengan penuh tawadhu serta mengekang hawa nafsu, juga selalu berprasangka baik yang sempurna kepada Allah dan hambanya hingga dipanggil Tuhannya dan mendengar panggilan dua kekasihnya, maka beliau pulang ke haribaan Allah serta beliau beruntung dengan kebersamaan dan kedekatan pada Allah. Betapa banyak para hamba dan negeri menangisi kewafatan beliau. Mereka mengenakan baju duka karena sedih atas kewafatannya. Andai kata yang Maha Pengasih tidak memantapkan mereka dengan Islam dan iman, pastilah amat mengkhawatirkan kewafatan beliau, karena mereka larut dalam kedukaan yang melampaui batas. Kejadian itu tepatnya malam Rabu tanggal 12 Rabiul Tsani tahun 1337 Hijriah di kota Surabaya dan dikebumikan besok sorenya.
Banyak jamaah yang menghadiri pemakaman serta solat jenazah beliau. Bahkan pada waktu pengangkatan mayat, penyolatan dan pemakaman beliau penuh sesak sehingga meminta tolong aparat pemerintah di dalam menertibkannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang menjadi imam solat jenazah ialah Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, yang mana beliau adalah imam yang sangat agung kedudukannya, kebanggaan para anak cucu Rasulullah yang suci, yang andai kata manaqib dan perilaku terpuji dan indah beliau yang mengagumkan dibukukan, pastilah memenuhi tiap-tiap halaman kitab-kitab besar. Semoga kesejahteraan Allah tetap dilimpahkan untuk beliau tiap malam dan siang hari. Juga semoga kita mendapatkan manfaat limpahan barakah dan rahsia yang beliau miliki. Amin. Antara Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi terdapat persahabatan yang sempurna, kecintaan yang kokoh dan ikatan yang kuat, hingga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi menikahkan beliau dengan salah seorang putrinya, dan beliau berkata, sungguh saya takut kepada Habib Muhammad Al-Muhdar karena dia mustajabud da'wah, doanya dikabulkan oleh Allah. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar sangat menghormati Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Demikian pula sebaliknya, karena melihat ketinggian maqam yang dimiliki Habib Muhammad dan juga beliau adalah mertuanya serta lebih tua umurnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dilahirkan di kota Guwairih di Dawaan sebelah barat Hadramut pada bulan Rajab tahun 1280 Hijriah. Ibu beliau yang mulia ialah anak perempuan keluarga Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar memiliki sisi yang agung tentang keilmuan, amal, ketakwaan, wara' dan menjauhi diri dari segala macam dosa dan keterus-terangan. Dan bila untuk Allah, beliau tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Beliau belajar berbagai macam ilmu dari ayahnya dan terdidik dalam asuhan ayahnya. Kemudian beliau tamat dan mengungguli sebagian besar kelompok ulama pada masanya dari segi ilmu. Setelah itu, beliau menekuni pembacaan tafsir, hadis, tasawuf, tarikh, syair dan sastra sehingga beliau menjadi pakar dalam syair dan sastra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar menguasai antara berbagai macam ilmu batin dan zahir, memiliki berbagai macam keramat yang lebih dari yang lain dan berbagai macam keadaan yang membanggakan. Kemudian Allah mentakdirkan beliau untuk melancong ke berbagai negeri untuk memberi manfaat kepada para hamba Allah. Oleh sebab itu beliau melancong di berbagai penjuru bumi Yaman. Pada tahun 1309 Hijriah, Malang melintang di India dan masuk Pulau Jawa pada tahun 1310 Hijriah, serta menetap di Bondowoso. Sebelum itu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar masuk Palembang dan menikah di sana. Setiap beliau singgah pada suatu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang mengagumkan dan penduduknya dimuliakan, karena Allah telah menghiasi beliau dengan keindahan zahir dan batin dan memakaikan beliau dengan berbagai macam keutamaan dan kebagusan. Sangat banyak sekali para penuntut ilmu belajar pada beliau sehingga sudah berbagai macam kitab yang sudah dikhatamkan di sisi beliau. Rumah beliau menjadi pusat persinggahan para tokoh yang diutus untuk memperoleh ilmu dan harta yang banyak, serta untuk meminta tolong, bantuan, berkah dan doa. Beliau menyambut mereka para utusan dengan segala muka manis dan senyum, kedermawanan dan kemurahan hati. Tak heran lagi akhlak beliau adalah peringai Nabi dan perjalanan hidup beliau seperti perjalanan Nabi Muhammad, serta pandangan beliau yang indah laksana pandangan manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah beliau yang mulia, maka awan putih pun dapat menurunkan hujan. Beliau adalah pengasuh dan penolong anak yatim dan pelindung para janda. Adapun kedermawanan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar adalah laksana lautan yang tidak akan keruh karena banyaknya timba. Sebesar apapun kedermawanan yang ada, tidak ada yang dapat menyaingi kedermawanan beliau ketika sedang memberi. Sungguh layak sekali perkataan seorang penyair untuk beliau yang mengatakan, seandainya di dalam genggaman tangannya tidak ada apa-apa kecuali jiwanya, maka pasti akan diberikan karena kedermawanannya. Oleh sebab itu, takutlah kepada Allah orang yang meminta kepadanya. Beliau selalu menghormati orang yang mulia, mendekati ahli ilmu, memberikan setiap hak kepada orangnya dan menempatkan orang pada tempatnya. Beliau sangat sensitif untuk ahli bait, mencintai orang yang mencintainya dan membenci orang yang membenci mereka.
Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar banyak memiliki peninggalan berharga yang tak terbilang dan usaha-usaha yang terpuji, di antaranya pembangunan masjid di Pemalang dan upaya beliau dalam pengumpulan wakfiyah untuk Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya yang telah banyak meluluskan para siswa, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi guru, menyebar di berbagai negeri serta membuka beberapa sekolah yang selalu mengantarkan para siswanya kepada lautan ilmu. Dan semua itu dalam lembaran-lembaran Imam Agung yang mulia ini, sebagaimana terdapat dalam hadis pemuka Adnan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa memanfaatkan waktu yang berharga untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga beliau menyusul Allah bersama malaikat di sisi kakeknya Al-Mustafa wal Murtada dan ahli kisah. Wafat beliau adalah malam Selasa, tanggal 20 Syawal tahun 1344 Hijriah, pukul 7 malam, dan dimakamkan pada besok sorenya di Surabaya. Semua orang yang ada di sekitar jenazah beliau yang suci menjadi serba salah dan gontai. Maka mulailah banyak mobil menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri pemakaman beliau dan untuk mendapatkan berkah dengan menyolatinya, sehingga berjumlah sekitar 15.000 pelayat pada hari itu. Disaksikan hiruk pikuknya rakyat jelata dan bangsawan. Para penceramah berdiri untuk menyampaikan pujian kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, dan para penyair berlomba silih berganti untuk menyebutkan, mengingatkan peninggalan-peninggalannya yang berharga dan usaha-usahanya yang terpuji. Sebagai imam dalam salat jenazah adalah seorang wali yang saleh dan ahli ibadah, Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar, di Masjid Agung Ampel dengan jamaah yang berjubel dan penuh sesak. Demikianlah apa yang telah dicapai dua imam yang besar ini dari beberapa derajat yang tinggi, beberapa martabat yang agung karena ketakwaannya kepada Allah yang Maha Esa, serta karena menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Marilah kita semua menapatilah si jejak mereka berdua, mengikuti cara hidupnya sehingga kita tidak terputus dari mereka. Bahkan insya Allah kita akan masuk dalam lingkaran mereka, berjalan di rel mereka. Dengan demikian kita akan bahagia dunia dan di akhirat, serta beruntung dengan dua kebaikan, kebaikan dunia dengan pahala, kebaikan akhirat dengan surga. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. هكذا ترجمة وعلى عفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.